Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan lanjut membahas latihan soal TIU numerik ya, bagian hitung cepat. Bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini atau baru saja melihat video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena di channel ini akan membahas ya materi ataupun contoh soal TIU ya secara detail untuk tes CPNS. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Nah, seperti biasa, sebelum teman-teman menyimak video kali ini, silakan disiapkan dulu buku catatannya ya, karena teman-teman bisa sambil mencoba terlebih dahulu soal-soal yang ada di layar, kemudian di pause ya videonya, kemudian nanti disesuaikan dengan apa yang saya jelaskan. Bisa jadi teman-teman menemukan cara yang berbeda ataupun lebih cepat daripada cara yang saya jelaskan. Nah, kemudian untuk jenis soalnya sendiri nanti akan ada ya seperti berikut, yaitu deret bilangan ya, yaitu dijumlahkan, kemudian penjumlahan dasar ini sebenarnya, kemudian nanti juga ada bentuk akar ya, kemudian bentuk kuadrat pangkat 2 ya, dan lain sebagainya. Khususnya nanti juga ada pecahan ya atau desimal. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Nah, jadi di sini ada beberapa bilangan yang dijumlahkan, yaitu dari 205 sampai dengan 212. Nah, kita lihat secara detail bahwa ini adalah bilangan yang berurutan ya, dari 204 sampai dengan 212. Nah, teman-teman bisa saja sebenarnya menggunakan perhitungan manual ya. Sangat bisa menggunakan perhitungan manual. Nah, tetapi lebih baiknya bisa juga menggunakan apa yang saya jelaskan ya, cara yang saya jelaskan, karena lebih cepat. Dengan syarat ya, bilangannya itu adalah bilangan yang berurutan ya, itu syaratnya. Bilangannya harus berurutan. Misalnya dari 2004, 2005 sampai 2012. Nah, caranya seperti apa? Oke. Nah, jadi di sini ya kita bisa gunakan dua cara. Cara pertama dulu ya, cara pertama. Nah, teman-teman perhatikan ya, dari ujung kiri ke ujung kanan. Coba 204 ke 212 ya, itu kita tambah 204 ditambah dengan 212 ya. 4 tambah 2 6 ya, 0 tambah 1 1, 2 tambah 2 4, 416. Nah, kemudian kita cek 205 dengan 211 ya. 205 ditambah dengan 211. Nah, 5 tambah 1 6 ya, 0 tambah 1 1, 2 tambah 2 4. Nah, ternyata hasil penjumlahannya itu ya, dari ujung kiri ke ujung kanan ketika ditambahkan hasilnya sama ya, yaitu 416. Nah, artinya ya kita pasangkan dari ujung kiri ke ujung kanan gitu. Nah, sehingga nanti ada berapa pasangan ya, ini 1 2 kemudian 3 4. Nah, ada 4 pasang gitu ya, sehingga nanti 4-nya kita kalikan saja dengan 416 gitu. Oke, 4 dikali 6 berapa? 4 kali 6 yaitu 24 ya, simpan 2. Kemudian lanjut lagi, 4 kali 1 ya, berartinya adalah 4. 4 tambah 2 6, kemudian 4 tambah 4 yaitu hasilnya adalah 16. Nah, yang di tengah kan belum kita tambahkan, jadi 208 ya ditambahkan dengan 1664. Nah, tinggal kita tambahkan saja. Nah, dapatnya adalah ini 12 1 7 ya, 6 tambah 2 8. Nah, jadi hasilnya adalah 1872. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, itu adalah cara yang pertama. Nah, kemudian cara keduanya seperti apa? Jadi untuk cara kedua sendiri ini bisa digunakan kalau misalnya nanti bilangannya itu adalah bilangan ganjil ya. Ini kan kita tahu ya, bukan bilangan yang ganjil, banyak angkanya ya, atau barisannya ini adalah ganjil. Ini kan ganjil 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, artinya ya jumlahnya ya atau banyaknya bilangannya itu ganjil. Nah, kita lihat ya bilangan yang ada di tengah gitu. Nah, bilangan yang di tengah tadi adalah apa? 208 gitu. Nah, cara cepatnya 208 ini kita kalikan saja ya dengan banyaknya bilangan tadi. Dari ujung ke ujung kan ada 9 totalnya. Jadi kita kalikan dengan 9 gitu. Nah, 8 ya dikali 9 itu berapa? Ya, 72 ya, simpan 7. Kemudian 0 kali 9, 0 tambah 7, hasilnya 7, 2 kali 9, 18. Nah, lihat hasilnya sama, yaitu 1872. Jadi fix jawabannya adalah yang E. Oke, silakan teman-teman kalau misalnya ada cara lainnya, tuliskan saja di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini soalnya adalah operasi campuran ya, bilangan bulat gitu. Nah, untuk bisa menyelesaikan operasi campuran bilangan bulat, maka kita harus pahami terlebih dahulu urutan operasi ya.
Jadi urutan operasi gitu. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung urutan operasi ya, ataupun misalnya masih bingung terkait dengan operasi pecahan, operasi dasar, silakan lihat saja video yang ada di kartu ataupun yang ada di deskripsi. Nanti saya sematkan. Oke. Urutan operasi yang pertama apa? Yaitu tanda kurung ya. Operasi di dalam tanda kurung itu harus didahulukan. Kemudian yang kedua itu adalah apa? Kali ya, atau maaf bukan kali bagi ya. Harusnya pangkat ya. Nah, pangkat atau akar. Kemudian yang ketiga adalah kali atau bagi. Kemudian yang keempat adalah tambah ya atau kurang. Nah, kalau misalnya nanti menemukan operasi yang setara, misalnya kali dan bagi itu kan setara, maka kita selesaikan dari kiri ke kanan gitu. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada operasi perkalian, maka harus kita dahulukan. Kita tulis saja 4 tambah 125-nya dikurang 4 dikurang negatif 4 ya, 20 dikali 5 itu hasilnya adalah 100 gitu. Jadi ini bisa kita tambahkan saja langsung ya, 4 tambah 125 129 dikurang 4 ya, negatif ya, ketemu dengan dikurang berarti nanti dia ditambah 4 ya, tambah 100. Nah, ini negatif 4 tambah 4 kan 0 nanti hasilnya. Jadi sisanya adalah 129 ditambah dengan 100 ya. Jadi hasilnya itu adalah berapa? 229 gitu. Nah, di sini tentunya jawabannya adalah yang A gitu. Nah, nanti ada ini ya, opsi jawaban pengecoh, yaitu dia menggunakan negatif. Nah, oleh karena itu nanti ketika teman-teman menyelesaikan operasi campuran bilangan bulat harus teliti di tandanya gitu. Nah, kebetulan yang kita tentukan ini adalah bilangan positif, yaitu 229. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah jawabannya benar atau benar? Oke, kita langsung lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, di sini ya, soal berikutnya ini adalah operasi campuran desimal ya, atau bilangan berkoma. Nah, kalau misalnya Anda ketemu dengan soal seperti ini, kira-kira gimana? Dilewati atau dikerjakan? Kalau saya pasti akan mengerjakannya. Nah, cara mengerjakannya bukan langsung dikalikan ya gitu. Bisa dikalikan dulu ya, bisa, hanya saja memerlukan waktu yang lebih lama, maka kita gunakan cara yang lebih cepat ya. Nah, cara yang lebih cepat yaitu kita bisa gunakan pemfaktoran namanya. Nah, coba perhatikan baik-baik ya. Saya kasih contoh dulu ya dengan huruf ya, dengan variabel. Misalnya nih, saya memiliki A tambah B ya. Maaf, bukan tambah ya, dikali. A kali C ditambah ya B kali C. Nah, itu kan bisa difaktorkan ya. Faktornya apa? Faktornya itu adalah C. Jadi nanti bisa kita tulis A tambah B ya dikali dengan C gitu. Kok bisa seperti ini? Perhatikan baik-baik. A dikali C ya. Bisa kan? A kali C berarti ya. Ini ditambah, kita tulis tambah, kemudian lanjut B dikali dengan C gitu. Nah, kita gunakan konsep aljabar ini. Nah, atau konsep pemfaktoran. Nah, di sini ada angka yang sama, yaitu 0,456 dan 0,456, kemudian dikali. Artinya bisa kita faktorkan ya. Faktornya apa ya? Kita tulis dulu nih 0,345 ini kita tambah dengan ya. Oke, 5-nya ketinggalan. 0,345 ditambah dengan 0,655 ya. Dikali dengan 0,456 karena faktornya ya adalah 0,456 gitu. Nah, kemudian selanjutnya ditambah ya saja ya seperti biasa. 5 tambah 5 ya 10, 0 simpan 1. 1 tambah 4 5, 5 tambah 5 10 lagi simpan 1 ya. 1 tambah 3 4, 4 tambah 6 10, 0 lagi simpan 1. Jadi 1 tambah 0 tambah 0 1. Jadi hasilnya adalah 1,000 atau dalam artian ya 1 itu sendiri. Nah, 1 dikali 0,456 hasilnya tentunya sama, yaitu 0,456. Jadi jawabannya adalah yang B gitu ya. Nah, apakah bisa menggunakan cara manual? Bisa ya, tapi sekali lagi kalau teman-teman mengalihkannya seperti ini ya, misalnya kayak gini, 0,345 dikali 0,456 ya. Nah, kalau dihitung bersusun seperti ini bisa, hanya saja waktunya akan sangat lama. Jadi saya sarankan menggunakan cara berikut ini gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita ketemu lagi ya dengan
operasi desimal ya, pecahan dalam bentuk desimal. Hanya saja di sini pembagian, hanya operasi pembagian. Walaupun seperti itu ya, mungkin dari teman-teman sekalian masih ada yang bingung bagaimana cara membagi ya bilangan desimal atau berkoma. Nah, caranya seperti ini. Kita hilangkan dulu komanya ya. Soalnya kan gini ya, 0,6464 ya dibagi dengan 0,0032 ya. Orang kadang bingung ya, gimana cara membagi bersusun kalau misalnya bilangannya adalah bilangan desimal atau berkoma. Nah, maka kita hilangkan komanya. Caranya gimana? Caranya gini ya. Kita kalikan ya kedua bilangan ini ya, kedua bilangan ini dengan angka yang sama. Angka yang sama itu angka berapa? Nah, kita lihat saja angka di belakang koma ya. Yaitu di sini ada berapa angka? 1 2 3 4. Ada 4. Nah, ini sama juga nih, 1 2 3 4. Ya, jadi nanti kalau misalnya angka di belakang komanya jumlahnya beda ya, misalnya yang kiri 4, yang kanan 5, maka nanti kita ambil yang paling banyak. Nah, ini karena kebetulan sama ya, di belakang koma ada 4 angka, maka nanti dikalikan dengan berapa? Yaitu 10.000 ya. Nah, kenapa dia 10.000? Karena ingat di belakang koma tadi ada 4 angka, 1 2 3 4, maka nolnya ada 4, 1 2 3 4, makanya 10.000 jadinya gitu. Nah, 0,6464 dikali 10.000 itu hasilnya adalah 6464 gitu. 0,0032 dikali dengan 10.000 hasilnya adalah 32 gitu. Nah, kemudian 6464 ini ya dibagi dengan 32 ya. Nah, coba perhatikan baik-baik, kita gunakan pembagian Porogapit saja ya, atau bersusun ke bawah. 64 dikali 64 ya. Nah, ketika menyelesaikan seperti ini ya, sebenarnya ada cara cepatnya, tapi habis ini ya saya jelaskan. Saya akan jelaskan terlebih dahulu bagi teman-teman yang masih menggunakan Porogapit. Jangan sampai salah di bagian ini. Ini kan 32 dikali berapa supaya dapat 64? Dikali 2 kan? 2 kali 32 ya, mohon maaf. 2 dikali 32 hasilnya adalah 64. Nah, jadi hasilnya 0 kan? Nah, ini 64-nya langsung turun 2 angka ya. Karena dia langsung turun 2 angka, maka di atas tuh harus ditambah 0 gitu. Oke, ingat, kalau langsung turun 2 angka maka di atas harus ditambah 0, barulah dikali lagi. 32 kali berapa supaya dapat 64? Yaitu dikali 2. Nah, 2 dikali 32 hasilnya 64, dikurang hasilnya barulah 0 gitu. Jadi hasilnya adalah 202 ya. Nah, makanya di sini ada pengecohnya. Pengecohnya apa? Yaitu D. Bisa saja karena teman-teman tidak teliti dalam Porogapit nanti menentukan jawabannya adalah yang D, yaitu 22, padahal jawabannya benar itu adalah yang C gitu. Nah, lalu apakah ada cara yang cepat? Ada caranya. Nah, kita gunakan logika ya. Di sini 6464 itu kan ada berapa? Adalah ribuan ya. Mohon maaf. Jadi 6464 itu adalah ribuan. 32 itu adalah puluhan. Nah, kalau kita bagi nanti hasilnya adalah ratusan. Nah, yang merupakan ratusan itu ada di opsi yang C. Nah, C ini adalah satu-satunya jawaban yang menggunakan ratusan. Maka kita bisa gunakan juga cara cepat ini untuk memilih jawaban yang C. Nah, silakan nanti dipilih kah ya, mana yang paling mudah menurut teman-teman sekalian. Oke. Nah, kalau Anda bingung ya, silakan tanyakan saja di kolom komentar. Kita bisa diskusi nanti ya. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nilai dari 15 pangkat 2 tambah 203 dan seterusnya. Oke, kita tulis dulu ya. Kita tulis 15 pangkat 2 ditambah, ini langsung saja kita tambah ya. Karena operasi yang didahulukan kan adalah operasi yang ada di dalam tanda kurung. 203 tambah 322. 3 tambah 2, 5. 0 tambah 2, 2. 2 tambah 3, 5 ya, pangkat 2 dikurang 524 pangkat 2. Nah, kalau bertemu dengan soal seperti ini, apakah kita bisa menggunakan cara manual? Bisa. 525 pangkat 2 itu kan artinya 525 kali 525. Hanya saja ya, kalau menggunakan cara itu maka akan sangat banyak menyita waktu kita. Maka kita gunakan konsep aljabar yang sangat sering digunakan dalam tes SBMPTN, tes CPNS ya, atau tes lainnya gitu ya, untuk angka-angka besar seperti ini. Nah, apa itu rumusnya? Silakan teman-teman catat ya. Silakan Anda catat, yaitu X kuadrat dikurang Y kuadrat itu sama dengan X kurang Y dikali X tambah Y. Nah, jadi bisa kita jabarkan seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan, 15 kuadratnya kita tulis saja dulu ya. Perhatikan yang saya lingkari.
yaitu 525 kuadrat dikurang 524. Anggap aja 525 itu adalah X-nya, kemudian 524 adalah Y-nya. Maka kita bisa gunakan rumus ini kan? Gitu. Oke, kita tulis dulu tambahnya. Nah, jadi 525 kita kurang saja dengan 524 dikali dengan 525 ditambah 524 gitu. 15 pangkat 2 itu hasilnya adalah berapa? Ya, jadi 225. Nah, 525 dikurang 524 pasti hasilnya 1 kan ya. Kemudian ini kita tambah saja, 5 tambah 9 4 ya kan. 2 tambah 2 ya 4, 5 tambah 5 10 gitu. Nah, ini kita kali ya. Jadi 225 oke, ditambah dengan 1049. Nah, gitu. 5 tambah 9 14, simpan 1, 3 tambah 4 7 ya. Kemudian 2 tambah 0 2 ya. Kemudian turun 1. Jadi jawabannya adalah 1274. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Oke. Semoga bisa dipahami. Lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Oke, ini soalnya. Nah, ini ya, kita akan gunakan rumus yang sama seperti nomor sebelumnya. Anda bisa coba terlebih dahulu ya. Silakan pause video ini ya, kemudian coba gunakan rumus sebelumnya. Nah, jadi gini, ini kan kita ingat rumus yang tadi ya. Jadi gini, X gitu dikurang Y ya, itu dikali dengan X tambah Y, maka nanti kan menghasilkan X kuadrat ya, dikurang dengan Y kuadrat kan gitu. Nah, sehingga rumus ini kita bisa diterapkan untuk persamaan yang ada di soal nomor berikut. Jika akar X, kita tulis dulu ya, akar X tambah akar Y sama dengan 11. Nah, oke, supaya nggak bingung mungkin gini aja ya. Saya gunakan rumus ini dulu, nanti baru kita ganti ya dengan angka gitu. Nah, contohnya gini. Ini kan ada pernyataan akar X tambah akar Y. Kemudian ini akar X kurang akar Y. Nah, berartinya untuk menggunakan rumus ini kita bisa tulis seperti ini. Akar X tambah akar Y dikali dengan akar X kurang akar Y. Nanti jawabannya apa? Yaitu X kurang Y. Kok bisa seperti itu? Itu kan jadi pertanyaan. Gini alasannya. Teman-teman perhatikan ya. Kita gunakan rumus ini tadi kan. Saya tulis di sini saja. Kalau akar X tambah akar Y dikali akar X kurang akar Y, maka bisa kita tulis akar X pangkat 2 dikurang akar Y pangkat 2. Akar X pangkat 2 yaitu X, akar Y pangkat 2 yaitu Y. Makanya saya tulis menjadi X kurang Y. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah akar X tambah akar Y tadi nilainya 11. Jadi kita ganti 11 ya. Kemudian akar X kurang akar Y itu hasilnya adalah 3. Jadi kita ganti 3 gitu. 11 dikali 3 hasilnya adalah 33. Jadi 33 itu sama dengan X kurang Y. Nah, jadi jawabannya adalah X kurang Y sama dengan 33. Jadi jawabannya adalah yang B gitu. Oke. Mungkin kalau misalnya baru pertama belajar seperti ini agak bingung ya. Jadi saya sarankan bagi yang masih bingung silakan diputar ulang saja videonya ya, khususnya untuk nomor yang baru saja kita bahas ini gitu. Oke. Lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pecahan. Nah, soal pecahan seperti ini ya adalah soal yang paling sering ya, bahkan hampir di setiap tahun ada gitu ya. Jadi sering keluar dan setiap tahun itu ada ya. Teman-teman bisa cek saja ya, link yang ada di deskripsi saya itu ada beberapa ebook berkaitan pembahasan soal-soal yang keluar di tahun 2023 dan tahun 2021 ya. Nah, dimana diantaranya soal bentuk soalnya adalah seperti ini gitu. Nah, cara mengerjakannya seperti apa? Langkah pertamanya adalah kita lihat dulu opsi jawabannya. Oke, langkah pertamanya itu lihat opsi jawabannya. Nah, opsi jawabannya adalah pecahan campuran. Maka kita harus ya mengubah bentuk pecahan yang ada di soal ini menjadi ya pecahan biasa terlebih dahulu, bukan pecahan campuran tapi pecahan biasa gitu. Misalnya ini kan dalam bentuk persen kan, 25% itu harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 25% saya tulis di sini saja langsung ya, yaitu 25/100 gitu. Nah, kemudian ditambah
3/2 dibagi 3/16 ya dikurang 7/5. Nah ini ya teman-teman sekalian, bisa disederhanakan 25/100 ya dibagi 25, penyembilang dan penyebutnya atau atas dan bawahnya kita bagi 25, jadinya 1/4 tambah, nah ini kali silang aja, 3 dikali 16 kan gitu, 3 kali 16 per 2 kali 3 gitu. Bagi yang masih bingung cara operasi pecahan, silakan simak video sebelumnya ya, sudah kita bahas. Nah dikurang 7/5. Oke, ini ya teman-teman, kalau ketemu operasi perkalian seperti ini jangan dikali dulu kan, dikali dulu ya, tapi lihat apakah ada yang bisa dicoret atau dibagi. Misalnya 3 bagi 3 kan habis ya, tinggal 1 kan. 16 bagi 2 apa, sisa 8. Nah berarti kita tulis 1/4 tambah 8/1 dikurang 7/5. Oke, 7/5. Nah sambil dilihat opsi jawabannya, yaitu penyebutnya adalah 20, maka nanti otomatis ya penyebut yang dari hitung-hitungan kita ini harus kita ubah jadi 20. Nah 4 kali berapa supaya dapat 20? Jadi 4 kali 5, jadi 5 kali 1 yaitu 5 gitu. Nah 1 kali berapa supaya dapat 20? Jadi 1 kali 20, artinya 8 nya juga dikali dengan 20, yaitu berapa hasilnya? 160. 5 kali berapa supaya dapat 20? 5 kali 4, jadi 7 nya juga dikali 4, yaitu 28 ya. 5 tambah 160, 165. 165 dikurang 28 hasilnya adalah 137/20. Nah 20 kali berapa supaya dekat 137? Ternyata dikali 6 ya. 20 kali 6 kan 120 ya. Nah tinggal dikurangkan aja, 137 dikurang 120 ya. Ya ada sisanya atau hasil pengurangannya itu adalah 17. Nah jadi jawabannya adalah 6/17/20, yaitu ada di opsi yang A. Nah seperti itu. Oke, lumayan menantang ya soal seperti ini, walaupun sederhana yaitu operasi pecahan ya, tapi syaratnya dengan teman-teman sering latihan insya Allah akan bisa ya menyelesaikan soalnya gitu. Saya dulu juga ketika pertama belajar ya bingung ya bagaimana cara menyelesaikan soal-soal seperti ini, tapi pada intinya latihan soal lah yang membuat kita lebih lebih terbiasa ataupun lebih cepat menyelesaikan soal-soal seperti ini gitu. Oke, lanjut lagi ya soal berikutnya. Nah ini soal berikutnya tidak ada angka ya, tapi ada perbandingan. Kita tulis dulu A kurang dari B kurang dari C, D kurang dari C kurang dari E. Nah kalau ketemu soal seperti ini ya, sambil dilihat opsi jawabannya. Lihat opsi jawabannya itu kan dia ditambah ya, ditambah A tambah E misalnya, kurang dari C tambah D. Artinya dari dua ini tadi ya, dari dua pernyataan ini tadi kita harus tambahkan saja ya. Nah tambahkan saja teman-teman cara cepatnya. A tambah D, kita nggak tahu angkanya ya, jadi tulis saja A tambah D, kurang dari B tambah C, kurang dari C tambah E. Nah sekarang kita lihat mana ya opsi jawaban yang benar ya. Coba lihat A tambah E kurang dari C tambah D ya, nggak ada ya, adanya A tambah D di sini. Nah coba sekarang kita lihat aja ya, jawaban kita sesuaikan dengan opsi jawaban. Ada nggak yang sama? A tambah D dulu deh, A tambah D ada nggak? A tambah D. Nah ini ada nih A tambah D kurang dari C tambah E. Nah ada nih gitu. Jadi A tambah D itu dia pasti kurang dari C tambah E. Nah gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah gitu. Itu tipsnya teman-teman sekalian ya. Oke, silakan nanti dicoba untuk menyelesaikan soal-soal lainnya di buku ataupun di tryout online. Nah mungkin seperti itu. Oke lanjut. Nah oke, tidak terasa ya ternyata kita sudah sampai di akhir video. Terima kasih pada teman-teman sekalian yang sudah menyimak video ini sampai selesai gitu ya. Tentunya kita harus senantiasa semangat ya untuk belajar ya. Kemudian kita harus lebih giat juga berdoa ya agar usaha yang kita lakukan selama ini ya diberikan kemudahan dan kelancaran. Tentunya tidak hanya berusaha, tapi dengan berdoa memudahkan kita menerima ilmu yang kita dapatkan ya, entah dari buku, dari internet dan segala macamnya. Oke, mungkin sekian ya untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Oke, terima kasih.